Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiatri Maharani, NIM 2301064435 kelas PGSD 2023N. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menerangkan pembelajaran. Di sini saya memakai pembelajaran PPKN kelas 5 SD fase C pada bab aku dan lingkunganku, materi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke videonya. Baik, kita hari ini adalah belajar tentang materi gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kita pencet. Mari kita belajar gotong royong. Oke, ada yang tahu nggak sih di sini apa itu gotong royong? Boleh angkat tangan? Boleh, silakan, Putri. Iya, betul. Kita tepuk tangan untuk Putri. Jadi, gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Dari kata gotong royong yang berarti kata gotong mengangkat atau memikul. Sedangkan royong berarti bersama-sama. Jadi, kegiatan gotong royong adalah mengangkat atau memikul secara bersama-sama agar tidak menjadi berat dan cepat salah juga ringan. Oke. Gotong royong dalam sila ketiga apa bunyinya? Ayo, apa? Persatuan Indonesia. Kenapa kok bisa persatuan Indonesia ya? Karena kita dengan adanya gotong royong, kita semakin bersatu dengan tetangga, dengan teman-teman sekolah, dengan guru. Kita akan menjadi pererat gitu. Pererat persaudaraan, sahabat. Itu ya. Selanjutnya, apa sih gotong royong itu penting gitu kan? Nah, yang pertama, ada yang tahu? Apa? Apa yo? Ya, gotong royong dapat mempererat hubungan antar warga, antar teman gitu ya. Dengan teman-temannya gitu. Seperti misal ibu di rumah ini, tetangganya pada tertutup, pada gimana ya? Ibu memiliki tetangga yang benar-benar nggak mau bersosialisasi, individualisme gitu ya. Nah, di dalam gotong royong ini juga bisa mencegah individualisme gitu, supaya kita bisa bergaul menjadi satu dengan tetangga-tetangga gitu kan ya, dengan adanya gotong royong tadi gitu. Nah, ibu ini memiliki tetangga yang benar-benar tertutup, dia nggak mau keluar, nggak mau nggak mau bergaul dengan tetangga-tetangganya gitu. Nah, jadinya kita nggak tahu nih, dia punya individualisme, inginnya sendiri mulu dengan keluarganya mulu gitu. Terus akhirnya dengan adanya gotong royong, nah ibu menjadi tahu nih, oh ini loh orangnya sebelah rumah ibu, misal namanya Bapak Subroto, ini loh namanya Bapak Subroto gitu. Jadi oh ini yang namanya Bapak Subroto, seperti ini loh orangnya gitu. Jadi dengan adanya gotong royong ini kita juga bisa dapat mempererat hubungan persaudaraan antar warga, teman gitu ya. Terus bisa mencegah sikap individualisme yang tadinya Bapak Subroto itu tertutup hanya untuk keluarganya, nggak mau dengan tetangga-tetangganya. Jadi dengan adanya gotong royong, Bapak Subroto ingin bergaul dengan tetangga-tetangganya gitu. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap rasa empati dan kepedulian. Gimana itu Bu gitu kan? Nah, misalnya ini kan kita mengingatkan dan mengajak dalam berpartisipasi untuk kegiatan gotong royong. Jadi kita peduli terhadap keberlangsungan gotong royong dengan mengingatkan warga gini, tek gitu, jangan lupa ya di pengumuman WhatsApp, sekarang zamannya WhatsApp, jangan lupa ibu-ibu bapak-bapak nanti ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Terus kalau misal di sekolah kita bilang lewat speaker, kita bilang anak-anak jangan lupa hari Jumat membawa sapu, kemoceng, kresek dan kawan-kawan atau cikra gitu, bisa kalian bawa ya untuk kegiatan kerja bakti gitu. Terus apalagi ya gitu kan, memberikan kontribusi lebih, tentunya seperti apa itu, dalam bisa membersihkan masjid, kalau di sekolah membersihkan musola, kita tidak hanya menyapu halaman tapi juga peduli membersihkan kaca atau membantu. Jadi misal dibagi, satunya bersihin ini, satunya bersihin ini gitu. Nah kan dengan adanya gotong royong, misal ibu bilang teman anak, misal saya sama Putri bersihkan kelas ini selama 5 menit, selesai
udah mulai bersihin kaca, bersihin tempat tidur, meja, kursi, papan, lemari, semuanya lantai bisa. Nggak bisa. Dengan adanya gotong royong, teman-teman ada yang bersihkan kaca, ada yang bersihkan papan tulis, ada yang bersihkan meja, ada yang bersihkan lemari, jadi cepat selesai gitu. Itu ya salah satu contohnya. Terus selanjutnya itu ada untuk mencegah sikap individualisme, sudah ya tadi ya. Terus yang keempat apa? Yang keempat ada gotong royong menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran. Contohnya seperti apa ya gitu kan? Tahu nggak, biasanya dalam gotong royong itu dilakukan pembagian tugas. Nah, kita harus adil dan jujur. Jadi kejujuran di sini terlihat ketika setiap orang menerima dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama gitu. Selanjutnya, jadi misal Putri saya suruh bersihkan lantai, tapi ternyata Putri tidak membersihkan. Ibu mendapat laporan dari Dwi. Dwi bilang, Bu, si Putri nggak menyapu hari ini gitu. Nah, itu harus bersikap adil dalam bergotong royong. Jadi kalau misal semua satu kerja ya semua kerja. Misal Putri kerja ya teman-teman semua harus mengikuti Putri, harus kerja gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya yang kelima ada menjaga dan melestarikan budaya lokal. Apa itu contohnya? Ayo, ada yang tahu? Iya, seperti ini. Di Indonesia itu ada banyak upacara adat ya, melibatkan gotong royong dalam persiapannya. Contohnya di adat Jawa, pernikahan adat Jawa itu tahu. Adat Jawa, kita kan orang Jawa, jadi di dalam pernikahan itu pasti ada adat-adatnya gitu. Nah, tetangga, kerabat membantu untuk menyiapkan apa? Tenda, memasak, menata seserahan, mengatur jalannya acara gitu. Kalau di Bali apa? Apa ya? Kalau di Bali itu upacara ngaben. Kita membantu keluarga yang sedang berduka, seperti uh, membantu untuk melaksanakan upacara pembakaran mayat gitu. Terus kalau di nikahan adat Jawa itu orang-orang tuh biasanya ibu kalian tuh pada mendarat itu artinya rewang itu artinya membantu memasak gitu. Kalau di Bojonegoro itu artinya mendarat. Di Sidoarjo bahasa ibu sendiri itu adalah rewang ya, mungkin rewang itu adalah bahasa khusus bahasa Jawa. Kalau di Blora ya pokoknya daerah Bojonegoro dan sekitarnya itu mendarat gitu. Terus gotong royong dalam merawat warisan budaya itu juga termasuk itu, melestarikan budaya lokal. Contohnya seperti penyelenggaraan festival budaya atau pertunjukan seni tradisional di berbagai elemen masyarakat. Mulai dari persiapan tempat, pengisi acara. Oh ya, misal nih kalau ada pentas-pentas gitu, tanpa adanya panitia, pentas itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Kalian pentas kemarin, tanpa adanya bapak ibu, pentas itu tidak akan bisa dilaksanakan karena ya panitia bapak ibu itu juga bekerja sama itu juga bergotong royong agar pentas kalian bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Lalu selanjutnya adalah, ayo ada yang tahu ya manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong menciptakan lingkungan yang harmonis ya, jadi apa, lingkungannya saling cinta, saling menyayangi, pokoknya saling menghargai lah intinya ya, penuh kebahagiaan. Selanjutnya yang kedua ada meringankan pekerjaan. Benar, dengan adanya tadi ibu bilang kalau misal Putri disuruh bersihin satu ruangan kelas, bisa tidak? Tidak kan ya? Nah maka dari itu ibu menyuruh satu kelas untuk bergotong royong membersihkan kelas, jadi agar cepat selesai gitu. Meningkatkan solidaritas dan kebersamaan. Dengan adanya gotong royong kita makin bisa solid gitu, tidak bertengkar ya, selalu bahagia pokoknya ya. Menghemat biaya dan waktu, betul. Nah, menghemat biaya itu gimana gitu kan? Ya seperti daripada kita misal sekolah menyuruh kalian membawa ini untuk membersihkan lingkungan taman yang awalnya tadi yang awalnya tadi pakai tukang kebun dengan cara membayar tukang kebun, dengan adanya kita disuruh bersih-bersih taman, tadinya tidak ada biaya yang dikeluarkan dan waktunya lebih singkat gitu. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan sosial. Ini ada apa? Itu dibaca.
Selanjutnya ada apa? Meningkatkan keterampilan sosial gotong gotong royong. Gimana tuh caranya tuh? Ada yang tahu? Iya betul, meningkatkan kemampuan komunikasi. Gimana caranya gitu kan ya, kok bisa? Ya iya, orang dalam gotong royong itu kita perlu berkomunikasi secara efektif ya untuk menyampaikan ide, instruksi, dan informasi terkait pekerjaan yang sedang dilakukan. Contohnya seperti membangun jalan di desa, kita perlu berdiskusi. Jadi sebelum jalan itu dibuat, kita berdiskusi dulu dengan kepala desa, dengan RT RW setempat, dengan Pak Lurah sama aja. Ya kita harus berbincang dulu dengan warga gimana enaknya gitu. Nah, barulah bisa terbentuk jalanan itu tadi gitu. Meningkatkan kemampuan kerjasama antar tim. Seperti apa itu? Kalian pernah lomba 17 Agustus? Pernah? Di kampung? Di halaman? Di lingkungan kalian? Pernah ya? Nah, itu kita berbagai kelompok warga bekerja sama dalam bidang dekorasi, konsumsi, dan acara. Supaya keberhasilan acara bergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja sebagai satu tim. Misal, ini ada tim foto, ya kita punya foto cekrek-cekrek untuk lombanya. Terus ini tim si acara yang menyusun acaranya agar lomba 17 Agustusannya berjalan dengan lancar. Ini tim perkap, peralatan dan ya itu kebutuhan itu. Nah, kita bisa membutuhkan kerupuk. Nah, itu udah disediakan oleh tim perkap. Jadi acara bisa berjalan dengan lancar gitu. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya nih, contoh gotong royong dalam kehidupan sehari-hari pada sekolah. Nah, gotong royong di sekolah adalah kerjasama antar teman untuk melakukan berbagai kegiatan di sekolah. Apa saja sih kegiatan gotong royong di sekolah itu? Apakah cuman bersih-bersih aja? Apa? Ya, ada yang tahu? Ya, membersihkan kelas dan halaman sekolah. Selanjutnya, kalau membersihkan kelas itu biasanya ibu bentuk apa? Piket. Piket itu udah termasuk gotong royong, ya. Terus menyelesaikan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh ibu guru. Ibu di sini pernah mengasihkan tugas kelompok, pernah ya. Itu juga ibu bilang, anak-anak membagi satu kelompok 5 orang, kerjakan ini LKPD yang ibu kasih. Nah, itu udah termasuk gotong royong. Kenapa kok bisa? Ya karena kalian menyelesaikan LKPD itu secara bersama-sama dan itu akan cepat selesai dan menjadi ringan gitu. Terus selanjutnya, tapi tidak berlaku untuk tugas individu. Individu ya kerjain secara sendiri gitu, secara individu, bukan secara berkelompok gitu. Selanjutnya menjenguk teman yang sakit bersama teman sekelas. Terus selanjutnya ada yang keempat, ada merancang kegiatan kelas. Itu juga gotong royong karena kita berdiskusi dengan satu kelas ya, termasuk dengan ibu gurunya gitu. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah penerapan gotong royong di rumah. Pasti sekalian udah tahu ya ini. Gotong royong di rumah adalah kerjasama antar anggota keluarga untuk melakukan berbagai kegiatan rumah tangga. Bukan seperti ibu rumah tangga, berbeda ya, cintaku, sayangku, kasihku. Nah, ini yang pertama ada membantu membersihkan tempat tidur, terus membantu mencuci piring, terus gini, saya membantu menyetrika baju, ya benar. Terus selanjutnya adalah membantu masak dan makan bersama keluarga. Terus berkebun bersama anggota, terus membersihkan rumah bersama, menjaga adik saat orang tuanya sedang sibuk. Misal kalian ini ya, misal kalian disuruh orang tuanya untuk menjaga adiknya, nggak mau gitu, gimana? Gotong royong ya itu namanya. Masa ya dia disuruh di rumah sendirian gitu kan? Nah, selanjutnya ada contoh penerapan gotong royong di masyarakat. Nah, gotong royong di masyarakat ini adalah kerjasama yang dilakukan secara sukarela untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bersama-sama. Misal, kalau kita apa aja sih contohnya gitu? Ya, kerja bakti, terus membangun jalan, iya betul. Terkena musibah, betul. Yang sedang hajatan membantu warga yang sedang hajatan, betul. Melakukan ronda malam, betul. Nah, misal nih, semuanya pada ikut kerja bakti, cuman kita aja nih yang nggak ikut. Ya berarti kita harus apa? Ya kalau misal kita tidak bisa membantu secara tenaga, kita bisa membantu secara apa? Makanan ya. Kita mengasih makanan agar orang-orang yang kerja bakti tidak kehausan, tidak kelaparan dan selalu bersemangat gitu. Sambil bilang, "Bapak Ibu, maaf ya jika saya tidak bisa hadir dikarenakan ada pekerjaan yang lebih penting atau bagaimana. Ada misal ada acara di luar kota, mohon maaf ngapunten sangat." Gitu ya. Itu ya anak-anak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya ada sedikit
rezeki makanan untuk Bapak Ibu kerja bakti. Semoga berkenan ya gitu. Kalau kalian nggak ada acara tapi di rumah udah nggak bantu, itu tidak boleh dicontoh ya. Oke, coba Ibu mau tahu nih contoh yang ada baju orange itu apa? Apa coba? Ya, itu adalah kerja bakti di lingkungan masyarakat ya. Terus yang ada anak kecil-kecil banyak itu yang di tengah. Apa gambarnya? Ya, itu adalah gambarnya anak sekolah sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Lalu yang ada ibunya, betul, melakukan mencuci piring dengan ibunya. Itu termasuk kegiatan gotong royong juga, karena dia dibantu oleh anaknya, jadinya dia bisa cepat selesai pekerjaannya gitu. Oke, paham anak-anak? Iya, betul. Baik, cukup sekian dari saya tentang video menjelaskan materi. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, atau step-step yang saya lakukan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.